Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Marinvest, Pak Menseknek, yang saya hormati Panglima TNI beserta jajaran, yang saya hormati Kapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Wakapolri, yang saya hormati para Kapolda, para Kapolres, para Kapoltabes, Kapolrestabes, dan Kapolresta yang hadir secara fisik maupun virtual, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Efek pandemi ini larinya kemana-mana. Dan pada suatu titik bisa larinya ke keamanan, ke ketertiban masyarakat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan yang namanya COVID. Pandemi juga berefek kepada langkanya energi di beberapa negara. Sudah terjadi. Pandemi juga berefek pada langkanya kontainer. Hati-hati, langkanya kontainer artinya distribusi barang ke sebuah negara, ke sebuah pulau, ke sebuah kota, ke sebuah provinsi bisa terganggu. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini. Pandemi juga berdampak pada inflasi yang naik. Yang artinya apa? Masyarakat membeli sesuatu yang biasanya 10 menjadi 15, yang biasa 10 menjadi 12, menjadi mahal. Hati-hati juga urusan inflasi. Jajaran Polri harus juga tahu mengenai ini. Pandemi juga berdampak pada yang namanya kenaikan harga produsen. Artinya biaya di di pabrik, di manufaktur, di industri naik. Kelihatannya enggak berdampak apa-apa kenaikan biaya produsen. Hati-hati, kalau harga di produsen naik, artinya nanti larinya juga harga di konsumen juga akan naik. Masyarakat menjadi berat untuk membeli sesuatu. Dampak pandemi ini kemana-mana. Kemana-mana. Dan kita alhamdulillah perkembangan COVID di Indonesia yang dulu kita pontang-panting di pertengahan Juli sampai 56.000 kasus harian kita. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polri. Dan jajaran TNI yang betul-betul saya lihat pelaksanaan di lapangan mati-matian karena juga takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan di provinsinya, di kotanya, di kabupatennya. Saya sudah titip kepada Kapolri, hati-hati. Kapoldamu kalau kira-kira ini naik terus, saya besok akan perintah untuk ganti. Ternyata turun. Artinya semua takut dicopot. Dari tadi 56.000 turun menjadi kemarin 311.
56.000 turun anjlok menjadi 311 kasus harian kita. Ini sebuah capaian yang luar biasa dan tidak semua negara mengalami ini. Yang di level 1 sekarang ini Indonesia, China, India, Jepang, Taiwan. Ini negara besar sekali, gede banget, tapi bisa mengendalikan itu. Itu yang kita harus benar-benar bersyukur. Tapi ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga, tapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omikron. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar, sudah sampai ke Singapura. Utamanya polda-polda yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, bule-bule, tapi juga dari warga negara kita sendiri, utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali pulang kampung. Hati-hati ini, karena Omikron ini sudah masuk ke 29 negara. Penularannya ini karena semuanya masih dalam proses studi, lebih menular dari varian Delta. Ingat varian Delta itu menyebar di Indonesia hanya waktu 2-3 minggu, semua langsung kena. Ini lebih cepat. Meskipun belum final, tapi perkiraan 5 kali lipat lebih cepat. Dan kemungkinan besar juga escape immunity. Artinya dia bisa masuk ke sela-sela antibodi kita yang sudah imun, dia bisa menerobos. Hati-hati ini. Hati-hati ini, karena efeknya bisa kemana-mana, ke ekonomi, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi, protokol kesehatan terus disampaikan kepada masyarakat. Karena yang namanya pandemi ini bisa berefek, dan sudah terjadi di beberapa negara, ke ekonomi jatuh bisa berimbas kepada politik. Hati-hati, hati-hati. Tapi yang di Afrika Selatan kemarin kita melihat, mempelajari 87% yang dirawat itu memang belum divaksin. Ini yang di Afrika Selatan, karena dia ditemukan pertama di situ. Dan 70% yang kena anak di bawah 4 tahun. Dan sebagian besar yang meninggal berusia di atas 60 tahun. Ini Omikron. Studi sementara seperti itu. Oleh sebab itu, saya minta ini sekali lagi, Pak Kapolri dan seluruh jajaran, Panglima TNI beserta seluruh jajaran, vaksinasi ini segera kita selesaikan secepat-cepatnya. Artinya terus digencarkan terus. Sampai hari ini yang sudah divaksin sudah 240 juta dosis. Dosis pertama 67,8%, dosis kedua 46,9%. Masih jauh dari keinginan kita untuk masuk ke dosis 1-2 itu sudah ke 70%. Ini masih butuh kerja keras. Dan provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan, ada 15 provinsi yang masih di bawah 60.
Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, Suteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua. Utamanya lansia. Yang kedua juga saya minta testing dan tracing ini terus diperkuat sehingga ketemu segala diisolasi, ketemu segala di karantina. Hati-hati 17 kabupaten kota di 8 provinsi yang mengalami tren naik selama 2-3 minggu terakhir ini. Naik dikit aja segera antisipasi. Walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu, tapi tetap harus segera diantisipasi. Karena larinya ini nanti bisa tadi ke keamanan, bisa ke politik, bisa ke ketertiban masyarakat semuanya. Dan pengalaman kita selama 1,5 tahun ini dalam menggarap lapangan, strategi berubah-ubah. Dulu awal masih daerah mau melaksanakan sendiri PSBB, berubah kita menjadi PPKM Mikro, berubah PPKM Darurat, berubah lagi menjadi PPKM level 1 sampai level 4. Banyak yang bertanya ini kok pemerintah ini kayak bingung berubah-ubah. Nah, penyakitnya, virusnya juga berubah-ubah kok. Bermutasi berubah-ubah kalau strategi kita tetap ya ditinggal sama virusnya kita. Kenapa kita berubah strategi lapangan? Ya karena virusnya ini bermutasi berubah-ubah. Dipakai cara ini nggak bisa, dipakai cara ini nggak bisa. Selalu berubah. Kemudian masuk ke ekonomi. Ekonomi kita alhamdulillah mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020 ekonomi kita minus 2,19 di kuartal keempat. Kemudian di kuartal pertama 2021 kita sudah minus 0,74, artinya ada perbaikan-perbaikan. Di kuartal kedua sebetulnya kita sudah melompat ke 7,07%. Lompatan yang sangat, karena memang mobilitas juga naik. Tetapi karena kena delta, di bulan Juli kita lakukan PPKM darurat, anjlok lagi di kuartal ketiga menjadi 3,51%. Kita harapkan di kuartal keempat ini hitungan kita antara 4,5 sampai 5,5. Dan kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau pengendaliannya masih seperti ini, nah di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi, situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Dan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target 900 triliun. Tahun 2022 targetnya 1.200 triliun. Saya hanya ingin titip pada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita di sini, bukan di APBN. Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18-15% dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki.
Jangan keliru. Artinya apa? 85% perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi. Agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan. Karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ. Dan sekarang ini, alhamdulillah, ini dari yang tahun 2021, investasi itu hanya di Jawa saja. Di luar Jawa sudah lebih besar. Karena di Jawa itu 48%, di luar Jawa sudah 51,7%. Sudah lebih banyak di Jawa. Artinya ini bagus. Pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60% itu ada di Jawa. Ini bagus. Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, kalau memang sulit, nggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia ganti. Agenda yang kedua yang juga perlu kita kawal yaitu presidensi G20. Ini adalah wajah Indonesia. Dan kita adalah negara berkembang pertama yang menjadi ketua G20. Ingat bahwa G20 ini adalah negara-negara dengan PDB besar, negara-negara dengan DGP, Gross Domestic Product yang gede yang ada di dunia ini. Pendapatan domestik bruto yang gede. Amerika ada di situ, China ada di situ, Rusia ada di situ, Prancis ada di situ, Jerman ada di situ, Italia ada di situ, Inggris ada di situ, Brasil ada di situ, Australia ada di situ. Negara-negara gede-gede semuanya. Arab Saudi ada di situ. Korea, Jepang ada di situ. Dan kita sudah berada di dalamnya. Sehingga harus menjaga betul-betul kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada negara kita Indonesia. Sehingga sekali lagi harus kita jaga betul. Jangan sampai ada letupan sekecil apapun yang berkaitan dengan keketuaan kita di G20. Dan kemarin sudah dimulai karena ada 150 meeting di dalam kegiatan G20 ini. Meeting-meeting besar. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum. Supaya kita tahu, 2019, 2020 naik. Tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai. Dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei.
Artinya, yang sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus. Gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Turun. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada mural aja takut ngapain. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Dan saya kira hasilnya positif. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya silahkan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi.
Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawabnya Kapolda. Urusan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Hati-hati. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Hati-hati dipercaya itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu diperhatikan. Angka 80% itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari yang lalu saya terima. Hati-hati. Kepercayaan ini hati-hati. Tinggi sekali. Naiknya tinggi sekali. Tapi hati-hati. Hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.